Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, saya rewind sedikit pembelajaran kemarin. Kita bicara tentang Alkitab itu diyakini oleh orang Kristen merupakan satu-satunya wahyu Allah. Ya, satu-satunya wahyu Allah. Tentu kita bicara ilham dan wahyu Allah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak ada yang lain selain Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya mau sajikan juga materinya ya supaya saudara lihat. Baik, saudara-saudara, ini materinya yang saya perlihatkan kepada saudara. Ya, di situ judulnya Holy Bible, tentu ini bicara kitab suci. Lalu ada kolom kecil doktrin tentang Alkitab yang Alkitabiah. Jadi ini ajaran tentang Alkitab yang Alkitabiah. Kenapa saya sebut Alkitabiah? Karena kita tidak punya referensi lain. Referensinya hanya pada Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri yang akan membuktikan dirinya bahwa dia adalah kitab suci yang benar yang dari Tuhan. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian inilah inti perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang saudara mesti tahu bahwa firman dalam maksud bahwa Tuhan menjanjikan juru selamat. Tuhan akan menebus manusia dan keturunannya dari kesalahan atau dari kejatuhan Adam dan Hawa. Itu sudah diucapkan, dikatakan Tuhan sejak dari Taman Eden, Taman Firdaus. Ya, lalu kemudian dalam menunggu Mesias yang akan dibuat sebagai tumbal pengganti daripada kejatuhan manusia ini untuk menyelesaikan masalah dosa, karena urusan dosa, penyelesaian dosa itu Tuhan yang punya inisiatif bagaimana menyelamatkan manusia dari ancaman kematian kekal karena dosa. Ya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang berprakarsa, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengeksekusi caranya, dan Tuhan juga menilai bagaimana manusia mentaati atau tidak, dan ada reward, ada punishment dari hal-hal yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, firman yang jadi manusia ini adalah wujud penggenapan janji Tuhan akan keselamatan yang dijanjikannya lewat karya penebusan seorang juru selamat. Firman yang menjadi manusia, inilah inti perjanjian baru. Ya, ayat 14 kan bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan firman yang jadi manusia ini juga dengan status sebagai anak tunggal Bapa, artinya tidak ada yang lain selain itu yang Tuhan ciptakan. Artinya tidak ada penebus lain ya yang bergelar anak Allah, ya. Hanyalah Yesus Kristus, dialah anak tunggal Bapa. Saudara-saudara. Ya, ini di sini kita coba fokus dulu saja tentang inti perjanjian baru. Jadi kehadiran Yesus inilah yang menjadi pokok pemberitaan. Karyanya, nubuatan yang tergenapi pada dirinya, pelayanannya, ajarannya, bahkan sampai pada sengsara dan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, segala sesuatu tentang Yesus. Itulah yang kemudian menjadi berita, viral, dicatat menjadi perjanjian baru. Sederhananya begitu. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru, dasarnya, fondasinya adalah Yesus Kristus.
Makanya dia disebut batu penjuru. Ya, kalau batu penjuru itu batu ukuran. Jadi kalau ada nubuatan para nabi, saudara-saudara ya, batu penjuru itu bicara kalau ada eh, nubuatan para nabi, tapi tidak berbicara tentang Yesus sebagai pokok keselamatan, maka nubuatan ini nggak bisa dipakai, tidak bisa masuk dalam kanonisasi kitab-kitab, tidak bisa diterima. Begitupun kalau ada yang mengaku dirinya rasul, tapi tidak menjadikan Yesus itu inti keselamatan atau pokok keselamatan, juga nggak bisa diterima. Makanya saudara-saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru kalau kita lihat, itu semua bermuara pada Yesus dan berintikan Yesus. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya, determinasi kata wahyu. Ya. Wahyu itu dari bahasa Yunani apokalipsis, apokaliptos. Ya, itu yang punya arti penyingkapan rahasia yang tadinya tertutup kemudian dibukakan. Ya, tadinya kita tidak tahu isi di dalam wadah yang tertutup itu. Lalu kemudian setelah kita berdoa atau kita minta dulu lah, kita buka atau dibukakan, baru kita lihat, oh ternyata itu. Itu yang proses membuka atau menyingkapkan sehingga kita tahu apa isi di balik, apa benda atau apakah yang ada di balik sesuatu yang tadinya bertirai, terselubung atau di dalam kotak, lalu kemudian dibukakan, baru kita lihat, oh ternyata itu. Nah, itu yang disebut dengan proses penyingkapan rahasia yang dikatakan sebagai wahyu. Ya, jadi wahyu adalah pengertian atau pemahaman rema, pengertian atau pemahaman itu adalah rema dari firman Tuhan yang tertulis, logos, yang diberikan, diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi ini prosesnya. Sebenarnya ini bicara proses kita memahami kitab suci tertulis. Ya, kalau saya mau pakai bahasa yang lebih dimengerti barangkali, wahyu itu adalah proses. Ya, proses memperoleh pengertian atau pemahaman yang benar. Itu pengertian atau pemahaman yang benar. Nah, pengertian atau pemahaman yang benar ini disebut dengan rema, saudara-saudara ya. Supaya saudara bisa paham. Nah, mungkin saudara punya pemahaman lain nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini yang kita pahami selama ini dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Ya, oke. Itu pengertiannya. Jadi saudara, ini adalah proses penyingkapan rahasia. Sehingga kita mendapatkan atau proses penyingkapan rahasia. Tuhan menjanjikan Injil sejak di perjanjian lama dan hamba Tuhan adalah penjaga firman-Nya. Oke, sudah ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk pada bagaimana Injil itu, apakah punya dasar di perjanjian lama? Karena dia harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara-saudara. Yang saya maksud begini, saudara yang mengerti berorganisasi, sebuah organisasi harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, anggaran dasar itu harus memuat pasal atau klausul tentang anggaran rumah tangga yang akan dibuat setelah anggaran dasar jadi. Jadi biasanya anggaran dasar dulu dibuat, baru kemudian anggaran rumah tangganya. Ya, atau aturan dasarnya dulu dibuat, baru aturan rumah tangganya. Tapi aturan rumah tangga itu tidak berlaku secara hukum, ya, tidak sah kalau tidak dimuat di anggaran dasar. Nah, saya bandingkan ini, analogikan ini dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru yang hadir
oleh pekerjaan rasul-rasul, ya itu ada nubuatannya dari perjanjian lama, sudah dinubuatkan. Bahkan kita tadi katakan hadirnya firman hidup, yaitu Yesus, firman hidup itu yang menjadi inti pemberitaan, pokok pemberitaan, itu merupakan penggenapan dari janji di perjanjian lama, saudara-saudara. Oke ya, saudara bisa lihat hal ini kan? Nah sekarang saya mau ajak saudara lihat dulu ini. Tuhan menjanjikan Injil bahkan sejak dari perjanjian lama. Dan hamba Tuhan adalah penjaga firman-Nya. Kita buka Lukas 4 ayat 16. Itu bunyinya begini, saudara-saudara. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Ya. Nah ini, ya, disebut Alkitab, tadi kita sudah bicara ya, perjanjian lama. Perjanjian baru juga nanti disebut Alkitab. Nah, ya. Injil telah dijanjikan. Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya. Ya, ini. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah Injil itu. Yang dijanjikan, ya. Coba lihat, Injil itu dijanjikannya sebelumnya. Artinya sebelum ada, sudah dijanjikan dulu. Sebelum ada perjanjian baru, bahkan sebelum Yesus datang, Injil itu sudah dijanjikan. Makanya ada dasarnya. Makanya tidak bisa terpisah keterkaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu satu kesatuan seperti mata uang sebelah menyebelah. Ya, tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara-saudara. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, yaitu perjanjian lama ya. Nah, tentang apa ini? Injil itu tentang anaknya. Nya besar situ, A besar, anaknya, anak Elohim, anak Allah yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ada silsilah yang dia lahir dari keturunan Raja Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah atau anak Elohim yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu saudara-saudara. Jadi kita nggak bicara lain, oknum lain kalau kita bicara Injil, pasti bicara Yesus. Sebagai yang telah ditentukan. Injil, Yesus itulah Injil. Injil itu intinya Yesus. Kalau orang pergi menginjil tapi nggak beritakan Yesus, wah itu bukan Injil. Karena inti dari Injil itu adalah Yesus. Injil itu artinya kabar baik. Euangelion atau evangelion. Memang ada dua teks ini yang debatable. Ada pakar yang mengatakan euangelion. Injil itu bahasa Yunaninya evangelion atau evangelion. Ya karena memang huruf-hurufnya yang seperti itu, tapi nggak ada masalah. Tapi artinya kabar baik. Ulangan 33 ayat 9. Ya, ini saudara-saudara. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Ini yang kita mau ambil ini. Bagian B sebenarnya, 33 ayat 9b. Sebab
Orang-orang Lewi ini para imam yang ditetapkan, hamba-hamba Tuhan dari kalangan Israel, dari 12 suku Israel, ada satu suku yang ditetapkan menjadi suku imam, yang bertugas untuk mengatur ibadah di rumah Tuhan, dan juga ditetapkan sebagai penjaga perjanjian Tuhan, firman Tuhan. Di kitab Mazmur, firman Tuhan itu dengan istilah-istilah yang lain, sabda Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, perjanjian Tuhan, ya itu semua gelar-gelar lain dari yang namanya firman Tuhan atau sabda Tuhan. Ya itu termasuk perjanjian Tuhan. Berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Jadi Tuhan memakai hamba-hambanya untuk itu, menulis, menyampaikan, dan menjaga firman Tuhan itu. Menjaga artinya apa? Memelihara. Ya, dengan cara seperti ini pun, ini Tuhan memakai untuk firman-Nya terus terjaga eksistensinya, pemberitaannya, kesinambungan pemberitaannya, termasuk pengajarannya. Banyak orang yang dipakai Tuhan. Tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya hanya dia yang dipakai Tuhan. Ya, tapi banyak orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, pemberita firman Tuhan, penyampai firman Tuhan. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap dirinya paling dipakai Tuhan, paling hebat, paling dipercaya Tuhan, tidak. Tuhan mempercayakan banyak orang, saudara-saudara, dengan talenta karunia masing-masing, dengan gaya, cara, polanya masing-masing Tuhan pakai, karena manusia sejagat ini tidak ada semua yang istilahnya begini, tidak semua cocok dengan satu cara, tidak semua cocok dengan satu pola, tidak semua cocok dengan satu gaya. Ada kelompok orang yang suka gayanya Joshua Tewu misalkan. Ada orang yang suka cara Joshua Tewu memberitakan Injil atau firman Tuhan, ya, atau mempertanggungjawabkan kebenaran iman Kristen kepada penentang-penentangnya. Tapi ada juga orang yang gak suka lihat gaya saya. Gitu. Ya gak apa-apa. Dia lebih cocok dengan gaya seorang pendeta yang kalem, tenang, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang suka pendeta-pendeta yang bombastis. Oh, bicaranya meledak-ledak, meletup-letup. Ya, dibumbuin sana, bumbuin sini, dan seterusnya. Ada juga yang begitu. Makanya bagaimanapun Tuhan pakai banyak orang dengan gaya banyak orang, cara banyak orang, yang penting Injil terberitakan, Injil tersampaikan. Supaya semua orang dari berbagai kalangan, dari berbagai komunitas, ya itu dapat mendengar Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan mereka diselamatkan. Itu maksudnya. Oke, jadi orang-orang Lewi itulah yang berpegang pada firman Tuhan, dan mereka lah yang menjadi penjaga perjanjian Tuhan itu. Nah sekarang Yesaya 50 ayat 4. Firman itu di lidah seorang murid akan selalu diucapkan. Jadi firman Tuhan yang tertulis ini, kita harus membacanya, memperkatakannya, merenungkannya. Itu saudara-saudara. Kita baca dulu Yesaya 50 ayat yang keempat, ya. Yesaya pasal 50. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Ya. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, tujuan firman Tuhan itu dipercayakan kepada seorang hamba Tuhan. Ya ini saudara-saudara, ini ya. Nah, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nah ini. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang, menjelek-jelekkan orang.
kutip-kutip firman Tuhan untuk menistakan orang lain, menghujat orang lain, memfitnah orang lain atas dasar firman Tuhan dan sebagainya. Jangan. Ya. Tuhan taruh firman itu di lidah kita, di mulut kita, dipercayakan kepada kita firman itu untuk kita perkatakan. Ya, kita sampaikan supaya apa? Dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudaraku. Jadi jelas firman Tuhan itu, khotbah itu harus membangun, menasehati dan menghibur. Itu nubuatan yang dari Tuhan kalau kita mau bicara. Kalau orang bicara ini nubuatan dari Tuhan, tapi menjatuhkan orang, tapi membuat orang takut, tapi membuat orang, kehilangan sukacita, itu bukan dari Tuhan. Mungkin saudara bilang, di mana ayatnya Pak Yosua? Ada dong, saya nggak asal ngomong saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 3, kita lihat ya. Tetapi siapa yang bernubuat? Nah, kalau kita mau bicara lagi nubuat itu datang dari Tuhan ya. Nah, tapi nubuat yang datang dari Tuhan harus kelihatan nih. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia nih. Bernubuat artinya menyampaikan pesan Tuhan. Ia berkata-kata kepada manusia. Bagaimana cirinya nubuatan dari Tuhan? Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ini. Jadi nubuatan yang dari Tuhan atau khotbah yang dari Tuhan itu, pengajaran yang dari Tuhan itu harus membangun, menasehati, dan menghibur. Ini saudara-saudara. Supaya saudara mengerti konsep yang namanya nubuatan. Pesan dari Tuhan. Lawan dari membangun apa saudara-saudara? Menjatuhkan. Lawan dari menasehati apa saudara-saudara? Membiarkan dipermalukan. Lawan dari menghibur artinya apa saudara-saudara? Menakutkan, menyusahkan. Kalau beritamu itu menjatuhkan orang, khotbahmu itu membiarkan orang hancur, dipermalukan, dan membuat orang kehilangan sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak menghibur dia dalam kesusahan, dalam masa-masa sulit yang dia alami. Itu bukan dari Tuhan itu. Ya, khotbah yang dari Tuhan selalu membangun. Ada unsur nasihat di dalamnya. Dan orang terhibur dengar perkataan Tuhan. Walaupun keras khotbah itu, tapi dia dihiburkan. Itu saudara-saudara ya. Oke, saya kembali kepada bahan kita. Sekarang saya mau ajak saudara lihat slide berikutnya. Tuhan pemberi firman dan Tuhan juga penjaga firman-Nya. Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan kekal. Kita baca dulu apa maksudnya ini. Kita berikan judul di slide ini, Tuhan pemberi firman dan Tuhan juga penjaga firman-Nya. Ya. Mazmur 119 ayat 89. Kita baca Mazmur 119 ayat 89. Ya. Mazmur 119, saudara-saudara, ayat 89 ya. Ini dia. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap di surga. Ya, ini. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap di sorga. Dari ayat ini kita memahami bahwa firman Tuhan yang datang dari Tuhan yang ada di surga, bersumber dari sorga, itu sifatnya kekal. Teguh di sorga, teguh di bumi. Ya, jadi kenapa kita bilang firman Tuhan itu kekal?
karena dia datang dari kekekalan, dari sang kekekalan, dan ditujukan buat manusia untuk hidup yang kekal. Gitu. Makanya firman Tuhan itu berlaku sepanjang zaman. Tidak ada orang bicara, oh ini teologi dispensasional. Teologi dispensasional ini, firman Tuhan ini bukan untuk orang-orang di luar Israel, hanya untuk orang Israel. Lalu yang ini untuk orang Yunani, hanya inilah sisanya yang untuk orang-orang yang tersisa. Enggak. Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu untuk manusia. Dibuat untuk pengetahuan manusia, untuk pemahaman dan pengertiannya, dan untuk membangun dia, untuk memberikan wawasan rohani, lalu untuk menjadi dasar imannya, dasar kepercayaannya, dan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam segala hal yang dia mau lakukan. Jadi nggak ada bicara bilang, ini nggak cocok buat kita, hanya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Terbagi-bagi itu yang bicara dispensasional itu seperti itu. Ya. Enggak, saudara-saudara. Firman Tuhan itu teguh. Firman Tuhan itu tetap. Firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Artinya bersifat kekal. Karena apa? Dia bersumber dari sang kekekalan. Di sorga yang kekal, lalu kemudian ditujukan untuk manusia-manusia yang sebenarnya juga diciptakan dalam kekekalan untuk kekekalan. Tapi karena kejatuhan dalam dosa, untuk sementara mereka ada di zona tidak kekal. Nah, penebusan direncanakan untuk mengembalikan manusia kepada status kekekalannya. Makanya yang dibutuhkan adalah firman Tuhan yang kekal itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini luar biasa Alkitab ini. Kalau kita baca, ini firman Tuhan dahsyat. Oke, lalu kita bicara lagi tentang 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Firman-Nya tetap selama-lamanya. Ya. Tadi firman Tuhan itu kekal, sekarang firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 ya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Ya, ini dia. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil kepada kamu itu mengatakan bahwa firman yang telah disampaikan dari awal oleh hamba-hambanya yang terdahulu itu tetap berlaku. Ya. Walaupun dalam konteks pemberlakuan secara definitifnya, misalkan, itu tidak secara literal, tetapi secara filosofisnya, pemahaman teologisnya itu tetap dibutuhkan. Ya. Misalkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu disunat kulit katannya sebagai bagian persyaratan agamawi mereka. Tetapi orang-orang yang di dalam Yesus, bersunat atau tidak bersunat tidak lagi penting, bukan menjadi syariat ibadah lagi. Itu nanti kita bahas, saya cuplik sedikit aja. Ya. Tidak ada lagi upacara penyunatan untuk menerima orang menjadi bagian dari komunitas pengikut Kristus. Apa yang dilakukan dalam komunitas ini adalah baptis. Nah, saudara-saudara, nanti kita terangkan
bahwa apa yang di perjanjian lama, yang sifatnya yang saya sudah jelaskan kemarin juga, firman Tuhan itu ada yang sudah digenapi, ya, ada yang tengah digenapi, ada yang baru akan digenapi kemudian. Gitu. Itu sifat dari firman Tuhan yang kekal itu. Tapi walaupun dia sudah tergenapi, dia tidak bisa dibuang. Dia menjadi acuan flashback untuk melihat apa yang tengah dialami kita sekarang ini ada dasarnya di perjanjian lama. Sudah dikatakan, sudah dijanjikan terdahulu. Misalkan, apakah Yesus sudah datang, Sang Penebus, Sang Mesias itu sudah datang? Sudah. Di mana dijanjikan? Di perjanjian lama. Ada dikatakan di situ. Dan di perjanjian baru mengisahkan tentang Mesias terjanji itu yang sudah datang. Kita tidak perlu tunggu Mesias lainnya lagi. Nah, contohnya. Lalu apa maksudnya Mesias akan datang yang kedua kalinya? Bukan Mesias baru, karena ada dua nih Mesias. Ada Mesias dari Yusuf, ada Mesias Daud. Yang ditunggu oleh orang Israel adalah Mesias dari Daud katanya. Dan seterusnya. Nah, tidak seperti itu. Tetap ini Yesus, Daud, dan Yusuf sekaligus. Dia digolongkan sebagai putra anak Yusuf, anak Daud. Saudara-saudara, nggak bisa dipisahkan. Dia sudah datang, sudah menebus, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Dan dia berjanji akan datang yang kedua kalinya. Nah, yang akan datang kedua kalinya ini belum. Walaupun ada yang menamakan dirinya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mengklaim bahwa Yesus sudah datang yang kedua kalinya seperti janjinya. Ya, tapi menurut ajaran Alkitab ini belum, saudara-saudara. Dia baru akan datang. Waktunya sudah sangat singkat, oke. Tapi dia belum datang lagi yang kedua kalinya. Apalagi Mesias yang dikatakan itu adalah seorang wanita. Wah, itu penyesatan bagi saya ya pribadi. Ya, jadi itu tidak benar apa yang diajarkan oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Kitab sucinya juga sudah lain. Alkitabnya sudah bukan lagi apa yang kita pegang. Tidak sama lagi kitab sucinya, berbeda. Merupakan kitab suci yang sudah direvisi lagi menurut tafsiran pribadi dari pendiri Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya, the light eastern lightning. Ya, cahaya dari timur, dia memberi gelar gereja mereka Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, sorry, saya membuka ini untuk mengetahui bahwa mengasih tahu kita berbeda. Ya, silakan aja Anda yang dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menganggap diri Anda benar, ya silakan aja. Tetapi saya juga perlu menjaga orang-orang Kristen sejati, orang-orang Kristen yang berdasarkan kitab suci Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini, ya supaya tidak terkontaminasi atau tidak bingung, gitu loh. Rekan-rekan saksi Yehua juga pada intinya sudah pernah mengatakan Mesias sudah datang dan seterusnya. Eskatologi mereka jelas berbeda sekali. Oke, jadi semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Gitu loh. Sehingga kita membutuhkan firman Tuhan ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bahkan firman ini juga yang dipakai untuk menghakimi saudara di sorga nanti. Dalam pengertian ketika penghakiman nanti, saudara-saudara, firman itu yang menjadi hakimmu. Firman ini akan hidup dan berkata, oh mengenai saya, Joshua tidak melakukan ini, tidak mengikuti perkataan ini. Ya, firman itu akan menjadi subjek dalam penghakiman itu. Apakah engkau mengikuti firman Tuhan ini? Lalu ketika saya bilang, wah saya mengikuti. Firman Tuhan itu akan berkata bilang, tidak, kau mengikuti hanya setengah dari diriku. Tidak sepenuh kebenaran. Tidak sepenuh kebenaranku yang kau ikuti. Bahkan kalau misalkan orang lain,
Firmanku memang kau baca, tapi yang kau jelaskan bukan aku, bukan firmanku, tetapi pengertianmu sendiri, firmanmu yang kau sampaikan, bukan firmanku, kata Tuhan. Saya bayangkan hal-hal seperti itu. Kalau firman menjadi hakim, firman menjadi yuri, firman menjadi wasit. Waduh, seperti itu kira-kira. Jadi jangan main-main. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada bahan kita. Yesaya 40 ayat 8, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya satu irama, tapi untuk membuktikan ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Yesaya 40 ayat 8 juga mengatakan hal yang sama ya. Ini dia, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, semua ayat-ayat ini berpengertian bahwa tidak ada waktu kadaluarsa atau masa kadaluarsa firman Tuhan. Makanya kenapa saya pribadi menolak teologi dispensasional. Ya. Karena apa? Teologi dispensasional ini membatasi firman Tuhan itu, kelompok firman Tuhan tertentu telah habis masanya, tidak diberlakukan lagi di zaman kita, alias sudah kadaluarsa. Nah, itu enggak begitu. Ya. Enggak ada masa kadaluarsa firman Tuhan, saudara-saudara. Perihal firman Tuhan ya, ada 4 hal yang Anda perlu tahu nih. 1, firman Tuhan itu ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Alias tadi yang saya katakan, firman Tuhan itu ada yang sudah ya terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Gitu. Misalkan, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya, itu sudah terjadi. Saudara-saudara, bait suci Israel sudah dibongkar rata dengan tanah, bahkan tidak ada satu batu pun berdiri di atas batu yang lain. Semua diratakan sesuai dengan perkataan Yesus. Ya, itu sudah digenapi, saudara-saudara yang kasih. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi menunggu pembangunan bait suci berikutnya lalu akan menggenapi nubuatan, akan dibongkar lagi, akan dihancurkan. Enggak, itu sudah terjadi, enggak ada pengulangannya. Kira-kira seperti itu. Karena banyak sekali teologi-teologi yang mengatakan akan ada pembangunan bait suci ketiga, lalu bait suci ketiga itu nanti bla bla bla, nanti dihancurkan lagi untuk menggenapi firman ini. Enggak, saudara-saudara. Yesus sudah datang, sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dari antara orang mati, sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak lagi akan datang Yesus lalu mengulangi lagi penderitaan kematiannya dan kebangkitannya untuk orang Yahudi. Tidak ada lagi begitu. Karena kematian Yesus dan kebangkitannya sekali dan untuk selamanya dan untuk semua orang. Nah, lalu kita lihat yang ketiga, Alkitab tidak membutuhkan peneguhan dari kitab suci lain atau legitimasi dari sebuah lembaga keagamaan manapun akan kesahihan dan kebenarannya. Jadi misalkan, Alkitab itu nanti dinyatakan benar kalau diakui oleh Al-Quran, Tripitaka atau Weda atau yang lain-lainnya. Tidak, enggak. Alkitab tidak bergantung pada semua kitab manapun di dunia ini. Ya, Alkitab adalah kebenaran. Tanpa ada kitab-kitab lain yang menyaksikan atau meneguhkan tentang Alkitab, Alkitab adalah ya dan amin, sahih adanya, dan kebenaran sejati. Dia tidak perlu juga diklaim atau dibela oleh lembaga keagamaan manapun. Ya, termasuk Alkitab tidak dilegitimasi atau tidak disahkan oleh konsili-konsili bapak-bapak gereja, tidak, saudara-saudara. Kalau konsili-konsili bapak-bapak gereja itu sebagai lembaga pengesahan dari kitab suci Alkitab, maka
Alkitab tidak lagi berotoritas. Tidak lagi berotoritas pada dirinya sendiri. Alkitab tidak lagi kebenaran yang berkuasa. Firman Tuhan yang mandiri tidak lagi. Karena apa? Ada otoritas dari bapak-bapak gereja yang menentukan ini benar, ini salah, ini tidak benar, ini salah. Tidak begitu, saudara-saudara. Alkitab tidak membutuhkan peneguhan dari kitab suci lain atau legitimasi dari sebuah lembaga keagamaan manapun akan kesahihan dan kebenarannya. Misalkan Alkitab nanti dinyatakan sahih dan benar ya oleh lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga penterjemah kitab Alkitab lain, misalkan lembaga Biblika Indonesia. Tidak, saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga penterjemahan yang menyalin atau menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani, Yunani, dan Aram sedikit ke dalam bahasa-bahasa Indonesia dan bahasa suku-suku bangsa di Indonesia. Itu peran lembaga Alkitab Indonesia, dan penterjemahannya harus secara profesional, tidak terkontaminasi atau tidak tersandra dengan yang namanya ketentuan teologis dari aliran teologi tertentu. Tidak, harus profesional, merdeka dan mandiri lembaga Alkitab Indonesia, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Dan itu juga dikatakan bahwa tidak ada misalkan lembaga kayak PGI atau aras-aras gereja yang menentukan kesahihan kitab suci Alkitab, kebenarannya. Apalagi bicara lembaga-lembaga keagamaan di luar kekristenan misalkan. Ya, misalkan MUI ya dan lain-lainnya. Tidak ada lembaga agama manapun yang menentukan kesahihan dan kebenaran Alkitab. Alkitab adalah kebenaran pada dirinya sendiri. Dia independen karena Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, konsili-konsili, baik konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili apapun, saudara-saudara, tidak pernah, bahkan konsili pertama di Yerusalem tidak pernah mengesahkan kitab suci Alkitab sebagai firman Tuhan yang sahih, yang benar. Tidak, saudara-saudara. Anda harus tahu itu. Alkitab adalah kebenaran sejati, firman Tuhan sejati, dan dia yang akan membela dirinya sendiri dan membuktikan dirinya sendiri adalah sebuah kebenaran. Tidak perlu peneguhan atau apalagi legitimasi dari Anda ataupun lembaga-lembaga keagamaan manapun. Karena kalau misalkan konsili Nisea, konsili-konsili itu menjadi penentu kesahihan, keabsahan, dan kebenaran, kesejatian Alkitab, maka Alkitab bukan lagi firman Allah yang berkuasa. Karena ada penentunya, lembaga penentunya di atasnya. Itu bahaya loh, saudara-saudara. Oke, lalu yang keempat, Alkitab membuktikan dirinya sendiri sebagai firman Allah dan kebenaran sejati satu-satunya dan absolut di muka bumi ini. Ya, jadi Alkitab sendirilah yang membuktikan dirinya adalah kebenaran. Anda mau percaya atau tidak percaya firman Tuhan, saudara-saudara, dengar baik-baik ini. Anda mau percaya atau tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai kebenaran sejati, Alkitab tetap kebenaran, Alkitab tetap firman Allah. Enggak berubah. Dia adalah firman Allah, firman Tuhan yang sahih, yang absah, gitu loh. Yang tidak ditentukan oleh manusia. Karena itu adalah Tuhan sendiri. Ya, tidak ada otoritas di atas firman Tuhan. Tidak ada lembaga yang memberi legitimasi bahwa ini benar, kitab suci ini benar. Tidak. Alkitab membuktikan dirinya sendiri sebagai kebenaran sejati satu-satunya yang berotoritas absolut di muka bumi ini. Itulah Alkitab kita, firman Tuhan itu. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Oke, nanti kita masuk pada penjelasan ayat-ayat kontroversif, tapi itu di episode ketiga nanti ya. Kita potong dulu di sini, kita berhenti dulu di sini, karena bahannya cukup panjang, saudara-saudara. Sehingga ini ya, kita buat berseri ya, saudara-saudara ya. Oke, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini dulu pembahasannya. Itu saja, saudara-saudara. Akhirnya dari studio saya
mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengikuti, dan doa saya kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.